kita akan belajar tentang materi tema. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Anak-anak, sebelum Bu Nikma menyampaikan materi, Bu Nikma mau bertanya kepada kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mulai, Bu Nikma mau menyampaikan ya bahwasannya makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Sekali lagi, makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yakni dapat bergerak. Contohnya kita manusia itu bergerak, berjalan, berlari. Terus hewan, tumbuhan itu juga makhluk hidup. Mereka bergerak, bisa bergerak jika tumbuhan itu tertiup angin. Kemudian yang kedua ada bernafas. Jadi semua makhluk hidup itu bernafas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau tidak bernafas berarti bukan dinamakan makhluk hidup. Yang ketiga mengalami tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup itu anak-anak mengalami tumbuh dan juga berkembang. Tumbuh dan berkembang itu maksudnya seperti apa? Dari bayi ke balita, balita ke anak-anak, anak-anak, dewasa, dewasa, remaja, remaja dulu, kemudian dewasa, dan juga baru tua. Nah, itu namanya pertumbuhan dan juga perkembangan. Terus kemudian dari kecil menjadi besar pada tumbuhan, itu juga namanya bertumbuh dan juga berkembang. Maksudnya berkembang itu menjadi banyak. Manusia bisa tumbuh menjadi banyak dengan cara apa? Beranak. Terus tumbuhan ada yang bertunas, ada yang mencangkok. Nah, pokoknya berkembang menjadi banyak. Begitu pula dengan hewan, ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang bertelur dan beranak. Terus memerlukan makan. Setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan makan. Tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan makan. Semuanya membutuhkan makan. Manusia butuh makan. Contohnya kita, Bu Nikma dengan anak-anak, itu membutuhkan makan. Terus hewan juga butuh makanan. Begitu pula dengan tumbuhan tersebut itu tidak bisa hidup. Nah, terus yang kelima, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu contohnya seperti apa? Ketika kita terkena sinar matahari, nah, kita langsung memejamkan mata. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Terus dalam cuaca panas, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Nah, itu peka terhadap rangsang. Terus kalau pada tumbuhan putri malu yang disentuh akan mengantupkan daunnya akan tertutup. Nah, itu juga termasuk peka terhadap rangsang. Nah, sekarang kita mengamati gambar, yaitu gambar cicak. Cicak dengan ikan. Setiap makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ini contohnya hewan ya, hewan cicak dengan ikan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau cicak itu bergeraknya dengan cara merayap. Sama-sama membutuhkan makan. Terus jenis makanannya nyamuk.
Kalau ikan itu menggunakan sirip. Nah, sama-sama membutuhkan makan, tapi jenis makanannya jentik, nyamuk. Nah, dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak dan membutuhkan makan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dengan jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan ada ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 telur butir. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari hari ini adalah hewan, yakni hewan cicak dengan ikan. Persamaan dari mereka, keduanya bergerak, tapi bergeraknya kalau cicak merayap, kalau ikan menggunakan sirip, sama-sama membutuhkan makan. Kalau cicak nyamuk, kalau ikan jentik nyamuk. Nah, terus cara berkembang biaknya juga sama, yaitu dengan cara bertelur. Ya, dengan cara apa anak-anak? Bertelur. Cicak dengan ikan berkembang biaknya sama dengan bertelur. Jadi setiap makhluk hidup itu punya persamaan maupun perbedaan, baik itu manusia ataupun hewan. Kalau Mas Husen anaknya pendiam, nah tapi cara bergeraknya sama, mereka bisa berjalan, mereka bisa berlari ya. Terus kalau membutuhkan makan, nah, sama, makanannya sama-sama nasi ya, semuanya suka nasi, tapi biasanya untuk makanan kesukaannya berbeda. Misalkan kalau Mas Andra itu sukanya makan nasi goreng, kalau Mas Husen sukanya nasi kuning. Nah, beda. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai ciri khas tersendiri. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Nikmat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar meskipun kita daring. Jadi kita harus tetap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.